Halo, Anda kini bergabung bersama saya Tia Anissa dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda. Informasi utama segera hadir di antaranya. Toleransi dari lereng Merbabu, umat lintas agama menyalami umat Buddha yang sedang merayakan Waisak. Sepasang suami istri terjebak kobaran api dalam kebakaran toko sembako di Kabupaten Tegal. Penjualan daging sapi di Kota Semarang masih normal, belum terdampak penyebaran penyakit mulut dan kuku. Kita ke informasi pertama. Umat Buddha melakukan kirap dengan mengarak api dharma dan air suci dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur Senin pagi. Kirap dilakukan sebagai bagian rangkaian upacara Waisak. Prosesi kirap api dan air suci, berbagai sesaji dan aneka hasil bumi dari Candi Mendut menuju Borobudur berlangsung hikmat Senin pagi. Ribuan umat Buddha mengikuti upacara dengan berjalan kaki sejauh 3 km. Prosesi ini menjadi pusat perhatian wisatawan asing dan warga sekitar. Air suci diambil dari Umbul Jumprit Temanggung dan api dharma dari Merapen Grobogan. Tradisi kirap sangat penting sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran Sang Buddha. Arak-arakan hasil bumi menggambarkan situasi zaman dahulu saat umat Buddha mengantarkan makanan dan minuman yang digunakan untuk sarana puja. Selanjutnya, air suci dan api dharma digunakan sebagai puja bakti saat detik-detik Waisak Senin siang di pelataran Candi Agung Borobudur. Waisak tahun ini mengusung tema Jalan Kebijaksanaan menuju Kebahagiaan Sejati. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Umat lintas agama di Desa Batur, Kabupaten Semarang menampilkan toleransi hidup beragama yang tinggi. Mereka mendatangi vihara-vihara memberikan ucapan selamat Waisak kepada umat Buddha yang sedang merayakan. Inilah Indonesia sesungguhnya. Umat lintas agama saling menyalami umat Buddha saat keluar dari vihara. Pemandangan indah ini terjadi di lereng Gunung Merbabu, Dusun Takelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Senin siang. Umat beragama lain tampak ikut bergembira bersama umat Buddha yang merayakan Waisak 2022. Mereka menyalami umat Buddha yang sedang merayakan Waisak. Sikap toleransi ini ternyata sudah menjadi tradisi selama bertahun-tahun dan berlaku untuk semua agama yang hidup berdampingan di lereng Merbabu. Bergantian, kalau perayaan Hari Kristen ya Natal, gantian yang Islam dan yang Buddha mengucapkan selamat. Kalau kemarin Idul Fitri ya yang Buddha dan yang Kristen mengucapkan selamat Idul Fitri. Itu memang sudah tradisi sini, Mas. Dan ini betul-betul membuat kami betul-betul hati ini terasa renyuh. Jadi ketika kami memberikan ucapan selamat, tidak hanya sekedar ucapan selamat, tetapi disitulah makna sebenarnya kita bersilaturahmi. Kuotanya ada 65% dari jumlah keseluruhan. Berarti desa ini cikal bakalnya dihuni oleh orang Buddha ya Pak? Iya, menjalankan seperti ini itu sudah lebih dari 5 tahun. Jadi kalau warga di sini itu sudah seperti ini hal yang biasa. Perayaan Waisak di berbagai daerah berlangsung hikmat dan lancar. Di Klaten, umat Buddha husuk mengikuti perayaan di Candi Sewu. Perayaan diikuti sekitar 700 umat dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Umat juga memberlakukan protokol kesehatan ketat karena pandemi belum berakhir. Di momen yang penting ini, Waisak kali ini telah hadir sejumlah umat di berbagai masing daerah DIY dan Jawa Tengah yang hadir sekitar 700 umat yang telah diundang di sini.
Rangkaian perayaan Waisak di pelataran Candi Sewu kemudian dilanjutkan dengan pemercikan dan pembagian air berkah. Yulianto dan Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Klaten. Sepasang suami istri terjebak dalam kebakaran toko sembako di Tegal Senin dini hari. Beruntung warga berhasil mendobrak pintu rumah sehingga kedua korban selamat. Video amatir warga memperlihatkan kobaran api menghanguskan atap bangunan rumah di Desa Padasari, Jatinegara, Tegal, Senin dini hari. Bangunan ini tidak hanya sebagai tempat penjualan sembako, tapi juga sebagai tempat tinggal. Api yang mengepung bangunan membuat penghuni pasangan suami istri Katijo dan Warningsih terjebak. Mereka tidak sempat keluar kamar karena tengah tertidur lelap saat kebakaran terjadi. Warga terpaksa mendobrak pintu yang terkunci dari dalam hingga kedua korban selamat. Lihat sini, tahu-tahu api udah nyambar ke atap. Sedangkan tuan rumah itu belum bangun, begitu bangun itu bunyi, langsung lari ke depan. Tapi nyata di sini dikunci Pak, mau dikunci anak-anak ada yang nyari Inggris, nemu terus itu dicokel, bunyi langsung keluar masuk lagi mungkin menyelamatkan barang apa saya nggak tahu, tapi keluar lagi ke samping rumah saya di sana udah pingsan. Meski demikian, sang suami mengalami luka bakar dan patah tulang pada lengan kanan, sedangkan istrinya menderita patah tulang di lengan kiri. Keduanya kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Suselo, Selawi, Tegal. Korban itu korban ringan, itu Pak Katijo mengalami luka bakar itu di lengannya. Ya, terus kalau Ibu Warningsih itu kesleo, itu patah tulang. Kebakaran menghanguskan hampir seluruh bangunan, termasuk sembako yang tak sempat diselamatkan. Api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian setelah petugas mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran. Dugaan sementara, api bersumber dari korsleting listrik. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kebakaran juga menghanguskan gudang penyimpanan sepatu di Kota Salatiga Minggu malam. Api diduga berasal dari korsleting dispenser. Kepulan asap tebal membumbung dari lantai 2 dan 3 toko sepatu di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga Minggu malam. Api dengan cepat membesar dan merembet karena banyak bahan mudah terbakar seperti kardus. Petugas damkar mengerahkan 4 mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Kurang dari 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dugaan awal api bersumber dari korsleting listrik pada dispenser yang tersimpan di gudang sepatu. MTech Group kembali menggelar vaksinasi booster di Kota Kendal. Vaksinasi juga ditandai dengan pembagian masker dan minyak goreng gratis. Sumaria dan Sukamti asal desa Kebumen, Sukorejo antusias mendatangi Yayasan Ismullah di kawasan Telangu, Sukorejo. Biar sehat, tambah sehat, untuk menjaga kesehatan. Ya. Itu tempatnya agak lumayan jauh dari sini, jalan kaki tadi. Iya, naik angkot terus sininya jalan. Namun keduanya harus gigit jari karena yang tersedia hanya vaksin booster dari Sinopharm. Niki kan Bu, jenengan betul sakit. Soalnya kan ini yang pertama tempatnya bukan di sini. Yang kedua vaksinnya beda Bu. Oh. Yang sini kan Sinopharm, ini Sinovac. Nggak cocok sama tubuh Bu. Pangapunten nggih. Bukan kita nolak enggak, tapi ini tidak sesuai dengan tempat sama jenis vaksinnya. Nggih. Vaksinasi booster hari kedua yang digelar MTech Group kembali mendapatkan antusiasme warga. Mereka yang hadir telah mendaftar secara daring. Vaksinasi booster Sinopharm yang diselenggarakan MTech sebagai penyedia vaksin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Yayasan Ismullah, serta Yayasan Pundi Amal SCTV Indosiar ini sebagai bentuk kepedulian MTech untuk mempercepat program vaksin nasional. Yang lalu, vaksin 1 dan kedua juga dilaksanakan di Yayasan Ismullah, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Dan ini adalah merupakan kerjasama Yayasan Budi Amal Bekasi dengan Yayasan Ismullah dan juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Dan ini tentu sangat luar biasa karena apa? Ini sangat membantu pemerintah dalam upaya menuntaskan penanganan COVID-19. Sangat terima kasih untuk antusiasnya
dengan bersinergi dengan kami untuk melakukan vaksinasi booster. Alhamdulillah di Kabupaten Kendal dosis pertama vaksinasi itu sudah mencapai 91%, yang kedua itu mencapai 82%, dan yang booster ini sudah mencapai 18%. Selama 2 hari, MTEK menargetkan 1.000 lebih penerima vaksin booster. Warga sangat senang karena juga mendapatkan masker dan minyak goreng gratis. Agus Hermanto melaporkan dari Kabupaten Kendal.